Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika. Nah, kali ini kita bakalan ngejelasin gimana caranya nanganin ular yang masuk ke rumah dan penanganan jika kita tergigit oleh ular. Yuk, ikutin terus ya. Prinsip dasar yang pertama adalah karena ular merupakan satwa berdarah dingin. Maka dari itu, ular akan menyesuaikan kondisi tubuhnya terhadap suhu di lingkungan di sekitar yang dirasa baik untuk membantu metabolisme di dalam tubuhnya. Jadi, apabila suhu di luar terlalu panas, mereka akan mencari tempat yang lembab dan teduh, baik hanya sekedar singgah ataupun bersarang. Sebaiknya juga begitu, apabila suhu di luar terlalu dingin, mereka akan mencari tempat yang lebih hangat untuk membantu mendapatkan panas tubuh dalam proses pencernaan makanan. Nah, musim kawin ular biasanya terjadi di puncak kemarau dan akan bertelur 2-3 bulan sebelum musim penghujan. Lalu, kemudian menetas. Itulah mengapa akan sangat mudah sekali ditemukan ular kecil di awal musim penghujan. Dan ada juga yang masuk ke dalam pemukiman warga, sampai menimbulkan konflik dengan manusia. Itulah sebabnya penyebab mengapa terkadang mereka ditemukan masuk ke dalam pemukiman warga di musim pancaroba dan tak jarang pula yang memanfaatkan untuk bertelur. Menetaskan telur-telurnya meskipun ada penyebab lain, yaitu ular masuk ke dalam rumah juga karena mengejar mangsa seperti tikus. Tips pertama, agar ular tidak berminat mendekati tempat tinggal kita dengan cara membersihkan dan merapikan halaman di sekitar rumah kita dari sampah dan tumpukan barang-barang tidak berguna yang dapat memicu kelembapan karena genangan air, terutama di musim penghujan, karena ular menyukai tempat yang lembab dan gelap. Tips kedua, selalu jaga kebersihan rumah kita dari sampah yang mampu membuat daya tarik binatang pengerat seperti tikus, karena tikus adalah salah satu mangsa utama dari ular. Dan sensor ular mampu mendeteksi keberadaan mangsanya dalam radius puluhan meter. Tips ketiga, taburkan remahan wewangian dengan bau menyengat seperti kapur barus atau kamfer di sekitaran tempat yang besar kemungkinannya dilalui ular. Ular tidak suka bau-bauan menyengat karena akan mengacaukan sensor pada lidah dan organ pada Jacobsonnya yang terpusat di antara hidung dan otak. Sensor ini adalah organ utama untuk mendeteksi keberadaan mangsa, air, dan tempat bersarang yang sesuai menurut mereka. Bau wangi yang menyangkuti kapur barus atau kamfer juga mampu mengusir tikus dari dalam rumah Anda. Nah, lingkungan rumah yang asri, bersih, dan wangi tidak akan menarik perhatian ular yang akan untuk bersarang. Nah, jadi saya akan mensimulasikan bagaimana cara menangani ular yang masuk ke rumah. Kalian bisa menggunakan barang-barang seadanya yang ada di rumah, seperti tempat sampah. Misalkan yang ada tutupnya ya, nah ini ada. Kalian bisa pakai sapu dan kunci. Gimana sih caranya? Yuk, ikutin terus. Dimatikan cara menangkap ular. Nah, saya ini bukan menangkap pohon, namun memiliki karakternya ada ketiga. Jadi anggap aja ini ada ular kobra Jawa ya. Jadi kalau kalian menangkap kobra Jawa ini bisa kayak gini. Kalian harus menggunakan kacamata, karena ular kobra dapat menimbulkan misalnya pas sama mata ya. Anggap aja ini ular kobra ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita jangan panik. Yang harus kita tekan adalah di bagian kepalanya. Tekan ular ini. Nah, kita langsung taruh sini nih. Setelah itu kalian bisa menutup ini atau bisa juga dimasukkan dalam karung. Setelah itu kalian bisa untuk melakukan pemadam kebakaran ataupun komunitas reptil di sekitaran kalian. Nah, pada dasarnya ular adalah hewan yang sangat takut manusia. Jadi dia bakal menghindar bila bertemu manusia. Kalau kita tidak ganggu, dia tidak akan nyerang ya. Kayak gini nih. Dia nggak akan nyerang. Dia pasti hanya cuma lewat aja. Kalau dia cuma lewat, kita cuek pun dia juga bakalan cuek. Tapi kalau kita provokasi dia, oh dia akan nyerang. Lihat tuh. Jadi usahakan kalau kalian bertemu ular, jangan kalian provokasi ya. Karena ular ketika provokasi dia akan menyerang. Oke? Jangan tiru dengan ini di rumah ya. Oh. Nah, kalau kita diam pun dia sebenarnya hanya pengelewat aja. Dia nggak bakal nyerang. Dia pasti akan menghindari kita. Tapi kalau kita provokasi dia bakalan ganas.
Nah, saya akan jelasin lagi nih. Yang biasa orang bilang ular itu takut sama garam ya. Pada dasarnya ular memiliki kulit atau sisik yang tidak seperti cacing ya. Kalau misalnya cacing mungkin dia akan kepanasan. Yuk, kita coba ya kasih garam ya. Jelek banget. Ya, kita lihat nih. Apakah ular ini bakalan bereaksi bila dikasih garam? Yuk, kita lihat. Dia nggak ngapa-ngapa. Tuh. Lihat sendiri ya. Jadi garam itu tidak bisa membunuh ular karena ular memiliki sisik. Bukan seperti cacing ya, dia kulitnya berlendir. Nggak ada efek sama sekali. Jadi garam itu tidak efektif ya bila kita gunakan pada ular. Dan dia tidak ada rahasia apa-apa dari ular tersebut. Nah, selain dengan alat sederhana seperti tadi, kalian dapat menggunakan alat yang memang diperuntukkan untuk ular seperti hook seperti ini dan grab stick seperti ini. Kalian bisa mendapatkan ini di toko online ya, sangat banyak banget. Jadi ini lebih rekomendasi dan lebih mudah untuk mengatasi ular-ular tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara penanganan bila kita tergigit oleh ular. Sebelumnya, kita harus tahu ular apa yang menggigit kita. Nah, di sini saya ada contoh. Ini adalah ular sanca kembang atau ular retik ya, dari keluarga python. Nah, ular ini tidak memiliki taring dan tidak berbisa. Hanya saja memiliki gigi yang banyak dan tajam. Efek gigitan ular ini biasanya menyebabkan luka ringan bahkan berat. Nah, ini adalah contoh ular bertaring belakang. Biasanya ditemukan pada suku Colubridae. Ini ular Colubridae yang sering ditemukan adalah ular cincin emas ataupun perak yang memiliki bisa menengah yang efek gigitannya menyebabkan bengkak dan meriang. Ini ada ular bertaring depan dari suku Elapidae. Ular dari suku Elapidae yang sering ditemukan dan konflik dengan manusia adalah kobra Jawa, welang, dan uling. Ular-ular tersebut adalah ular yang memiliki bisa neurotoksin dan hematoksin, yang efek gigitannya dapat melumpuhkan saraf, menyerang jantung, dan merusak sel, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Nah, selanjutnya yang terakhir, ada ular bertaring depan dari suku viper. Ular viper yang sering berkonflik dan menggigit adalah ular gibuk dan ular hijau buntut merah, yang dimana ular tersebut memiliki bisa tinggi yang dapat menyebabkan kematian. Nah, untuk di Indonesia sendiri, terdapat 4 jenis ular yang memiliki serum antibisa ular, yaitu ada ular kobra Jawa, welang, weling, dan ular gibuk. Nah, sekarang saya akan melakukan simulasi pertama jika kita tergigit oleh ular berbisa. Nah, di sini kita harus menyiapkan papan. Ini papan. Kita untuk mengikatnya juga bisa menggunakan tali ataupun bahan seperti ini ya. Pakai kerasa juga bisa, pakai yang panjang. Nah, jadi gimana sih caranya? Yuk, nih, kita praktekin. Nah, pada dasarnya bisa ular itu menjalar melalui kelenjar getah bening. Jadi bukan melalui darah. Kan ada tuh orang kalau digigit disedot darahnya katanya keluar bisanya. Nah, itu salah banget. Sebenarnya bisa itu melalui kelenjar getah bening. Nah, jadi kita harus apa? Jadi kita tuh nggak boleh banyak gerak. Kalau kita semakin gerak, semakin cepat bisa ular itu menjalar ke tubuh. Ini contohnya saya tergigit di bagian tangan ya. Nah, ini sangat efektif banget ya. Dia sudah tergigit ular yang berbisa, bisa menahan bisanya untuk memperlambat ya. Nah, bila sudah seperti ini,
kalian bisa harus cepat-cepat ke rumah sakit ya untuk mendapat penolongan lebih lanjutnya. Nah, di rumah sakit sendiri sih biasanya udah disediain tuh di beberapa rumah sakit aja sih sebenarnya nggak sih. Itu ada 4 ular yang sudah memiliki sabu atau serum anti-bisa, yaitu ular kobra Jawa, belang, beling, dan gibung. Nah, ini ya teman-teman. Sama juga kayak di kaki. Nah, di kaki juga ini seperti orang patah tulang aja pokoknya. Nah, jadi itu soal pertama jika kita tergigit oleh ular berbisa. Nah, itu tadi adalah cara penanganan jika ular masuk ke rumah dan penanganan jika kita tergigit oleh ular berbisa. Nah, mungkin segitu saja ya yang bisa saya jelaskan dan saya beritahu ilmunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.